Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition and welcome back to English class. Okay, student, let's get started. At the first meeting, we will learn must and must not. Jadi kita akan mempelajari tentang penggunaan must dan must not. Okay, the first one is must. Must be used to declare obligation that originate from oneself rather than others. This obligation do not constitute law or regulation. Jadi, must itu digunakan untuk menyatakan kewajiban yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kewajiban ini bukan merupakan hukum atau peraturan. Maksudnya dari diri sendiri itu adalah, misalnya, kita mau pergi naik motor. Nah, jadi kita itu merasa kalau saat naik motor itu harus menggunakan helm. Jadi kita bisa menyatakan I must wear a helmet. Aku harus menggunakan helm. Atau misalnya saat kalian sakit. Nah, kalian merasa kalau kalian itu harus pergi ke dokter. Jadi bisa kalimatnya I must see the doctor. Aku harus pergi ke dokter. Okay, next. How about must not or mustn't? Nah, must not be used to talk about something that is forbidden to do. The prohibition can be subjective or personal opinion or objective rules. Nah, jadi must not ini digunakan untuk membicarakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dapat bersifat subjektif, pendapat pribadi, atau juga objektif peraturan. Nah, jadi kalau misalnya yang subjektif atau pendapat pribadi, misalnya kamu melihat adik kamu masih belum tidur jam 10 malam. Nah, kamu bisa memberitahukan kepada adik, you must not stay up late. Kamu tidak boleh begadang. Kalau misalnya contoh must not untuk yang objektif, rules ya, yang peraturan, misalnya ada gambar stop di rambu lalu lintas. Nah, itu berarti kita bisa membuat kalimat you must not stop here. Kamu tidak boleh berhenti di sini. Jadi itu perbedaannya must not yang subjektif, yang personal opinion dengan yang objektif atau rules dari peraturan. Okay, next, to declare a rule and the rules are strict, then we use must or must not. Verbs after must or must not always use the first form of verbs for active sentence. Jadi, untuk menyatakan aturan dan aturannya itu ketat, maka kita harus kita menggunakan harus atau tidak seharusnya. Nah, harus itu adalah must, tidak seharusnya adalah must not. Nah, kata kerja setelah harus atau tidak seharusnya ini selalu menggunakan bentuk kata kerja pertama untuk kalimat aktif. Jadi, setelah must atau must not ini pasti diikuti oleh verb 1. Jadi, tidak menggunakan akhiran ing atau tidak menggunakan akhiran ed. Nah, jadi pasti bentuknya adalah verb 1. Okay, students, look at the table. There are some examples. Nah, jadi di sini ada beberapa contohnya. Di sini akan dijelaskan maksud dari penggunaan verb 1 itu bagaimana. Nah, jadi untuk urutan kalimatnya sama seperti kalimat biasanya. Subjek itu pasti di awal, I, you, they, we, he, she, ataupun nanti akan bertemu dengan he, she-nya berupa nama orang. Nah, akan bertemu dengan must atau must not. Nah, tadi urutannya must dan must not itu akan diikuti oleh verb 1. Nah, makanya di sini contohnya I must wear a helmet. Nah, jadi diikuti oleh keterangannya adalah helm. Nah, jadi aku harus menggunakan helm. Nah, jadi contoh yang must not-nya di sini ada we must not stay up late. Nah, kita tidak boleh begadang terlalu malam. Nah, jadi di sini dijelaskan kembali kalau misalnya must dan must not pasti akan diikuti oleh verb 1. Okay, there are some examples from obligations and
prohibitions. Nah, jadi karena di buku paketnya kita materinya adalah tentang jalan raya, jadi di sini ada beberapa contoh hal-hal yang harus dilakukan apabila menemukan sign atau tanda saat di jalan raya, atau juga yang tidak seharusnya dilakukan apabila kalian melihat sign atau tanda tersebut. Students, have you ever seen this sign? What does the sign mean? Yes, that's right. It means we must stop here. Jadi, apakah kalian pernah melihat tanda ini? Nah, apakah artinya? Artinya adalah kita harus berhenti di sini. Biasanya kalian melihat tanda seperti ini ada di sekitaran trotoar, di pinggir jalan ya. Jadi ini adalah contoh dari sign atau tanda yang merupakan obligation atau aturan. Maka dari itu kita menggunakan must. Jadi kalimatnya we must stop here. And how about this sign? Have you ever seen this sign? What does the sign mean? Okay, good. It means we must not park here. Nah, jadi ini artinya kita tidak boleh parkir di sini. Jadi ini adalah contoh untuk prohibition atau larangan. Nah, jadi di sini untuk prohibition itu biasanya tidak semuanya, tapi biasanya gambarnya akan ada cross-nya atau ada garisnya. Berbeda dengan obligation yang tadi, yang stop itu tidak ada garisnya. Nah, jadi lebih mudah apabila ada gambarnya. Jadi kalian bisa melihat kalau misalnya ada yang garis X, ada yang garisnya, berarti itu pasti menggunakan must not, seperti itu. Okay everyone, I think that's all for today's materials. Thank you for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.